Yang Pendidikan dan Kebudayaan itu mempunyai 3 program unggulan. Nah ini ya, namanya yaitu PGP yang pertama. Yang kedua POP. Yang ketiga PSP. Singkatan semua ya. Karena unggulan monggo kita dulu, kita kupas sedikit-sedikit. PGP itu singkatan dari Program Guru Penggerak. Sudah diluncurkan mulai tahun 2021 Pak Edi, 2021. Kemudian program ini akan dikembangkan terus. Nah, alhamdulillah dari Siman ada 3 yang mewakili. Dari SD 2 yang 1 dari Oke, Bu Elisa dan Pak Edi. Pak Edi Sikitoran. Pak Edi dari asal aja, Pak? Oh, Edi dari Antam. Pak Edi Sikitoran kan penyanyi lawas. Ini orang lahir nih. Kenal. Gak kenal. Pak Edi. Nah, Pak Edi saat ini statusnya dan Pak Elisa ya sebagai CGP kan lagi. Nah, calon guru penggerak. Calon guru penggerak ini digodok di dalam kawah Condro di Muko Baca Wayang. Selama berapa? Selama 9 bulan. Setelah 9 bulan digodok, dipimpin, diarahkan, di kreasi-kreasinya dikeluarkan semua selama 9 bulan. Nanti kalau sudah selesai namanya guru penggerak, C-nya hilang. 9 bulan. Filosofinya seperti orang hamil kan Bu. Orang hamil itu kalau sudah umur bayinya udah umur 9 bulan 10 hari matang, siap lahir. Kan gitu. Tapi sebaliknya kira-kira nih Bu. Lek CGP kur tolong sasi. Ibarat bayi yang terus lahir prematur. Nah, lek prematur tidak sesempurna yang lahir dalam badan. Filosofinya seperti orang hamil gitu kan. Nah, pemerintah selama 9 bulan digodok, dididik, dibimbing, diarahkan membuat kreasi-kreasi inovasi pembelajaran sehingga nanti akan lahir guru penggerak. Nah, guru penggerak ini didampingi oleh namanya singkatannya adalah PP, pengajar praktik. Siman alhamdulillah ada dari wakil guru SD siapa? Pak Fajar. Pak Fajar itu statusnya sebagai PP, sebagai pengajar praktik yang akan mempunyai binaan guru-guru. Ada juga fasilitator tadi ya, ada fasilitator. Jadi semuanya difasilitasi, semuanya didampingi, dikawal oleh tim itu tadi menjadi guru. Nanti kalau sudah jadi guru penggerak, ternyata mendapatkan sertifikat yang nilainya luar biasa. Saya kita harus memiliki nilai dan peran dari guru. Jadi tidak hanya guru penggerak yang wajib mempunyai nilai dan peran, tetapi kita semua para bapak ibu guru hebat di seluruh dunia ya, terutama di kategori kelas 3 harus memiliki harus menguasai 5 peran dan 5 nilai pada seorang guru. Tadi diantaranya ada mandiri, ada kreatif, ada inovatif, berkolaborasi. Sedangkan untuk perannya tadi ada bagaimana kita memimpin pembelajaran, bagaimana kita menjadi coach untuk sesama rekan guru seperti itu. Nah, setelah nanti kita sudah memahami apa itu pemikiran KHD, kita memiliki nilai dan peran guru penggerak. Setelah itu barulah kita membuat atau kita merencanakan atau menyusun visi dari guru tersebut. Bagaimana imajinasi kita tentang anak-anak kita di masa mendatang itu
guru ini pasti memiliki visi yang berbeda-beda, tidak mungkin sama, ya kan? Gitu toh. Kalau saya ingin itu anak didik saya menjadi anak didik yang berkarakter, bahagia, kemudian nanti agar bisa mencapai cita-citanya, menjadi atau mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi, berakhlak mulia, beriman, kemudian ada mandiri, ada kreatif, benar kritis. Nah, kalau nanti setelah kita sudah bisa menguasai, sudah membuat rencana dari visi tadi, pastilah pembelajaran juga akan berjalan dengan lancar. Tujuan-tujuan kita juga akan tercapai gitu. Jadi intinya kalau di pembelajaran guru penggerak itu intinya apa itu? Kita tuh dituntut untuk pembelajaran itu berpihak pada anak didik kita. Jadi bukan kita yang sebagai kalau biasanya kan yang masih berjalan kita ceramah ya Bapak Ibu ya, ceramah ya sebenarnya tujuannya agar anak itu memahami atau tercapainya tujuan pembelajaran. Tetapi setelah saya mengikuti pendidikan ini saya baru tahu, oh ternyata anak itu harus pembelajaran itu harus berpihak pada anak. Jadi bukan berpihak pada kita, bukan pada guru, tapi pada anak. Dan nanti caranya bagaimana dijelaskan oleh Pak Edi. Kalau saya itu kemarin dalam pembelajaran, saya sesuaikan dengan KD-nya, dengan materinya. Itu kita sesuaikan untuk medianya, metode pembelajarannya. Yang sudah saya terapkan kemarin yaitu di pembelajaran SPDB tentang karya dekoratif. Itu kan ada dekoratif seperti ini, titik garis dan bidang ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, anak-anak saya ajak main keluar. Saya suruh membuat engklek. Nah, setelah itu anak-anak kan antusias sekali. Ayo anak kita keluar. Kenapa Bu kok keluar? Terus Pak ayo dan betul. Akan ada pembelajaran yang pasti akan menyenangkan untuk anak-anak. Nah, anak-anak keluar semua dengan antusias semangat. Yang awalnya juga jenuh, akhirnya mereka itu semangat sekali barulah keluar. Coba sekarang buat engklek. Bentuknya apa? Bebas, monggo, terserah, sesuai kreativitas kalian sendiri-sendiri yang pernah kalian lakukan. Dan kemarin itu anak-anak membuat engkelnya itu yang berbentuk orang, Bapak Ibu. Nah dari situ ditanya, yang kamu buat tadi apa saja bentuknya, bidangnya apa, garisnya apa. Nah itu kan sudah kita bisa masukkan di materi kita, sesuai dengan materi tadi. Nah seperti itu anak-anak sudah senang sekali. Guru pun juga senang karena tujuan pembelajaran pada hari itu juga tercapai. Untuk materi selanjutnya yaitu budaya positif. Dari tahapan baca pada pendekatan edukasi apresiasi, maka akan tercipta kebiasaan baik yang bisa dijadikan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Membangun budaya positif di sekolah adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Jadi budaya positif ini pasti akan ada di setiap sekolahnya dan setiap sekolah pun akan berbeda-beda untuk budaya positifnya. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, maka ada 5 strateginya. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, posisi kontrol. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah restitusi. Disiplin positif, Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yang memiliki motivasi internal bukan eksternal, sehingga dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, ini adalah contoh dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh guru dan nanti kita akan menelaahnya termasuk hukuman atau konsekuensi, gitu ya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama dicatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat
supaya tidak akan terlambat lagi. Nah, kalau seperti ini berarti termasuk hukuman. Kemudian contoh yang lain adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, ini juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret, nah ini termasuk konsekuensi. Jadi anak itu harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Karena tadi merusak kertas yang dimiliki oleh temannya itu dengan coret-coret, maka anak tersebut harus bertanggung jawab dengan cara mengganti, atau konsekuensinya adalah mengganti kertas tersebut. Kemudian membersihkan tumpahan air yang tumpah di meja, itu juga termasuk konsekuensi ya Bapak Ibu semuanya. Next, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini hukuman itu sifatnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi itu juga sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik hati dalam jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi itu anak merasa tidak nyaman dalam waktu atau jangka waktu yang lebih pendek. Kemudian anak memberi kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus, respon, dan tambahan seperti itu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan agar menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, memalukan, tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi lebih ke kehilangan hak dan tidak nyaman tadi, sehingga anak bisa memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Kenapa kok harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja atau kesepakatan kelas? Karena keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal juga, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi setiap kelas nanti akan ada keyakinannya. Di awal tahun pembelajaran misalnya kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kita tanya anak-anak kita dengan cara demonstrasi, kemudian nanti kita yakini, kita sepakati bersama-sama, dan itulah yang akan menjadi keyakinan kelas kita gitu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan saja. Itulah bedanya keyakinan dengan peraturan begitu. Kalau keyakinan kan diyakini, sedangkan peraturan hanya peraturan saja, jadi bisa dilanggar seperti itu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 3, di kelas yang saya ampu. Yang pertama, selalu on time, mematuhi prokes, kemudian menjaga kebersihan kelas, memakai seragamnya rapi dan sesuai, berdoa sebelum dan sesudah belajar, tidak boleh bermain di kelas, kompak di sini dalam kerjasama, tolong menolong ketika melaksanakan sebuah kegiatan diskusi seperti itu. Ini keyakinan kelas sudah kami yakini, sudah kami sepakati di kelas saya, begitu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya bisa membuat keyakinan kelas ini dengan anak didiknya masing-masing seperti itu. Nah, tentu di setiap kelas akan ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, itu pasti di semua sekolah, di semua kelas pasti ada. Nah, kenapa kok anak tersebut kok melakukan kesalahan? Karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya adalah yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah kekuasaan. Kita sebagai guru wajib bisa menelaah, mengidentifikasi anak tersebut melakukan kesalahan tersebut karena kekurangan atau membutuhkan kebutuhan apa, kita wajib untuk mengetahuinya. Itu ya Bapak Ibu, agar kita bisa melakukan, bisa menentukan tindakan selanjutnya seperti itu. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum adalah menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Dan yang ketiga, sebagai teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang keempat, memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi sehingga dapat memisahkan hubungan pribadi guru dengan murid.
Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer inilah yang diharapkan kita kuasai. Jadi kita sebagai guru itu wajib bertindak atau memposisikan diri kita sebagai manajer seperti itu. Restitusi adalah hal yang kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi pada anak didik kita atau masalah yang terjadi di kelas kita seperti itu. Restitusi sendiri artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi. Pengertian yang lain, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah murid dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya sajikan sebuah kasus, nanti akan ada restitusinya dan juga kebutuhan apa yang dibutuhkan anak tersebut. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah stability the identity, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi the misbehavior, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah belief atau menanyakan keyakinan. Next, menstabilkan identitas itu untuk membuat murid merasa gagal karena telah berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi nanti setelah anak itu melakukan kesalahan, dia bisa berubah menjadi lebih positif lagi, lebih baik lagi. Dalam menstabilkan identitas, kita bisa berkata atau guru itu bisa berkata seperti ini contohnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Ini adalah salah satu contoh kalimat yang bisa kita gunakan saat menstabilkan identitas seperti itu, saat anak melakukan sebuah kesalahan. Next. Untuk validasi tindakan yang salahnya, kegiatan yang dilakukan yaitu untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhannya. Dengan guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, melakukan kesalahan yang telah diperbuat tadi. Kemudian contoh yang lain, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi seperti itu. Jadi ini hanya contoh nih Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuat kalimat yang lain yang lebih bagus lagi begitu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai kebijakan yang diyakininya. Nah, ini hubungannya dengan keyakinan kelas tadi. Jadi nanti ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan atau sebuah peristiwa di kelas, itu kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi, yang sudah kita yakini secara bersama-sama tadi. Contoh kalimatnya, apa nilai yang kita percaya di kelas kita ini? Nilai-nilai keyakinan atau kebijakan apa yang perlu kita sepakati? Kemarin itu di kelas saya ada salah satu murid yang melakukan sebuah kesalahan bermain sepak bola di kelas. Nah, setelah ada anak yang lapor, kemudian saya melakukan restitusi dan saya tanyakan kepada anak tersebut, apakah kegiatan tersebut atau permainan di kelas itu melanggar keyakinan atau menyalahi keyakinan kelas kita? Harus menjawab, iya Bu. Apa keyakinannya? Tidak boleh bermain di kelas. Nah, setelah anak tersebut kita stabilkan, kita validasi, kemudian kita tanyakan keyakinannya, kita bisa melakukan penyelesaian atau mencari solusi dalam masalah tersebut gitu. Dan kita bisa mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut seperti itu. Nah, ini adalah contoh kasus restitusi, contoh kasus yang terjadi dengan kita melaksanakan atau menerapkan restitusi. Di sini adalah kasusnya seorang anak yang datang sekolah terlambat dan terburu-buru sehingga salah menggunakan sepatu, sedangkan peraturan atau keyakinan yang ada di sekolah tersebut sepatunya wajib berwarna hitam. Tetapi ketika sudah masuk di kelas ada Pak Guru yang mengetahui sehingga Pak Guru tersebut menegur anak tersebut dan meminta agar sepatu tersebut dilepas sehingga membuat anak tersebut berdiam diri di kelas, tidak bisa keluar kemana-mana karena punya rasa malu gitu. Dari kasus tadi, apa kebutuhannya? Kebutuhannya adalah sebelumnya Pak. Kebutuhannya
tadi karena salah pakai sepatu sehingga disuruh melepas, itu adalah kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang atau dapat diterima. Kemudian nilai kebajikannya atau keyakinan sekolahnya yaitu disiplin dan komitmen serta menghargai orang lain. Nah, sikap guru atau sikap Bapak Lukman tadi dalam kasus itu seharusnya menjadi manajer mendorong dan memotivasi sarjana agar bertanggung jawab, mendukung untuk menemukan sebuah solusi. Misalnya saja dengan kalimat seperti ini, Sabrina, apakah kamu tahu jam berapa masuk sekolah? Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Itu adalah contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah restitusi begitu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan, nanti akan saya jawab gitu ya. Saya sangat senang ketika membuat keyakinan kelas. Semua teman memberikan usulan pada Bu Lisa dan kami menyepakati keyakinan kelas yang kita buat bersama. Kelasku menjadi aman dan tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Herwin Wulandari. Saya akan memberikan testimoni terhadap Bu Elisa. Menurut saya bahwa dari hasil sosialisasi yang telah dilakukan Bu Elisa tentang budaya positif sekolah, kita sadar bahwa keyakinan kelas itu sangatlah penting. Dan kita sepakat dengan anak-anak sehingga kita tahu mau dibawa kemana kelas kita nanti. Selain itu, restitusi juga sangat penting sekali kita lakukan. Hal ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dialami anak-anak atau peserta didik kita di kelas. Sehingga kita tahu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan anak-anak nanti. Dan kita juga bisa mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.